Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Junaidi dari UIN Pasca Sarjana UINSI Samarinda. Sekarang saya di semester 2 dalam mata kuliah Landasan Pendidikan dan Pembelajaran. Di sini saya izin menjawab terkait dengan persoalan pendidikan tidak pernah lepas dari konteks filosofis, psikologis, sosiologis, dan historis pada era disrupsi teknologi. Bagaimana keempat landasan tersebut saling berinteraksi dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama yaitu tentang penjelasan masing-masing jenis landasan tersebut. Yang pertama yaitu filosofis. Secara filosofis, tujuan akhir pendidikan yaitu membentuk manusia yang sempurna atau insan kamil, yang dimana akhlaknya, imannya, dan ilmunya itu sangat sempurna, yang bisa memberikan dampak kepada orang lain menuju jalan kebaikan dan memiliki manfaat bagi lingkungannya. Sesuai dengan dalil yang bersumber dari Quran surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu tentang khalifah, seorang pemimpin, yaitu harus bisa memberikan dampak yang baik bagi lingkungan dan masyarakat sebagai seorang pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Lalu yang kedua ada namanya psikologis, yaitu tentang sifat, yaitu memahami fitrah manusia sebagai potensi bawaan dan tahap perkembangan kognitif emosional. Nah, di sini artinya manusia itu memiliki fitrah, yaitu bawaan dari diri sendiri. Setiap laki-laki ataupun perempuan yang dilahirkan di muka bumi ini pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, maka dari situ dalam pendidikan kita bagaimana merawat dan mengembangkan fitrah manusia tersebut kepada jalan yang benar dan baik, sesuai dengan Quran surah Ar-Rum ayat 30, yaitu tentang fitrah setiap manusia itu pasti suci yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Lalu yang ketiga ada sosiologis, yaitu tentang sosial dan budaya, bagaimana pendidikan sebagai transformasi sosial berbasis nilai ummah atau keumatan, yaitu solidaritas komunitas, di mana masyarakat itu memiliki budaya, akan tetapi tidak akan menghilangkan nilai-nilai agama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Nah, sesuai dengan Quran surah Ali Imran ayat 110, yaitu tentang kaidah manusia berbuat yang baik dan mencegah yang mungkar. Tentu setiap agama tidak akan memberikan keleluasaan orang budaya tersebut yang bisa mencelakai umatnya atau masyarakat sekitar. Maka dari itu semua yang bernilai kebaikan pasti akan memiliki manfaat. Lalu yang keempat yaitu tentang historis, yaitu pembelajaran berbasis keteladanan atau uswah dan hasanah peradaban Islam. Nah, di sini juga sesuai dengan ada cerita dari Rasulullah yang bermula pendidikan itu dari Darul Arqam, di mana pendidikan itu bermula dari masjid, dan sebelumnya juga pendidikan itu berbentuk sistem kholaqah. Lalu bagaimana hubungannya dengan dinamika generasi Z atau Gen Z? Nah, secara filosofis dan psikologis juga bahwa kita Gen Z ini butuh dengan pembentukan namanya insan kamil, yaitu mencakup kompetensi digital dan spiritual, yang dimana
generasi Gen Z itu tidak bisa terlepas dari namanya digital, di mana setiap hari mereka memegang handphone ataupun tablet ataupun laptop dan segala macamnya untuk menghabiskan waktunya dalam bermain dan lain sebagainya. Nah, tidak lupa juga kita harus mengimbangi dengan namanya spiritual, yaitu selalu mengingatkan bahwa dalam dunia digital itu kita harus lebih mudah untuk belajar dan lebih cerdas daripada digital tersebut. Nah, makanya perlu memberikan desain pembelajaran yaitu micro learning, yaitu berbasis fitrah rasa ingin tahu. Artinya anak-anak kita ajarkan bagaimana sejarah Nabi, bagaimana cerita Nabi Nuh, bagaimana sistem pendidikan zaman dahulu dan generasi apa saja yang telah mengubah dunia ini menjadi lebih maju. Nah, maka mereka harus mencarinya di handphone mereka atau di searching di Google untuk menemukan sebuah jawaban yang kompleks. Lalu ada kultur dalam generasi Gen Z, mereka mungkin kurang tahu terhadap dengan tradisi pendidikan Islam, yaitu tradisi holakoh, di mana tradisi holakoh pada zaman dahulu yaitu membentuk lingkaran, dan di tengah itu di lingkaran tersebut ada seorang guru yang akan membimbing dan membina murid-murid tersebut. Nah, akan tetapi di zaman sekarang kita harus mengikuti zaman yang dimana serba digital, maka akan membentuk namanya halakoh digital. Nah, agar murid-murid kita tidak terpapar dengan radikalisme online, sehingga perlu memfilter sejarah peradaban Islam yang inklusif. Artinya jangan sampai murid-murid kita terpapar dengan radikalisme yang mudah untuk dikenal di media sosial, yang dimana setiap akun itu tidak bertanggung jawab dengan konten-konten yang memberikan dampak negatif. Maka dari itu perlunya seorang guru di tengah-tengah halakoh digital yang akan dilakukan. Lalu bagaimana integrasi yang akan kita lakukan pada generasi Gen Z, yaitu memberikan kurikulum PAI, yaitu menghilangkan dikotomi yaitu ilmu agama dunia. Lalu mengakomodasi gaya belajarnya dengan menggunakan VR atau simulasi, yang bisa kita lihat sekarang itu sudah ada virtual kinesthetic yang berada di Balikpapan memberikan gambaran bagaimana sejarah peradaban zaman dahulu bisa kita rasakan sampai sekarang dengan menggunakan visual kinesthetic atau VR atau simulasi. Lalu yang berikutnya membangun digital khairu ummah, itu komunitas online etis. Nah, ini memang sudah banyak beberapa komunitas-komunitas yang dibangun untuk merangkul generasi-generasi zaman sekarang itu yang enggan untuk belajar secara langsung di majelis, akan tetapi mereka sangat ingin ikut melalui komunitas online. Nah, lalu berikutnya lagi menghadirkan konten sejarah Islam melalui medium digital atau animasi atau podcast. Nah, sekarang sudah banyak beberapa animasi atau podcast yang membahas tentang sejarah Islam. Maka dari itu, untuk memudahkan generasi kita memahami Islam sebagaimana mestinya agar membentuk insan kamil. Oke, adapun contoh dari studi kasus praktik pembelajaran yang berhasil diterapkan pada keempat landasan tersebut ialah
yaitu Madrasah Digital Aizzah yang ada di Kendari. Nah, mereka menggunakan kurikulum integratif STEM Quran, yaitu belajar fisika melalui ayat kauniyah. Lalu diagnostik gaya belajar via aplikasi Genius Learning Style, yaitu penyesuaian metode atau melihat bagaimana belajar itu dengan menyenangkan melihat gambaran yang ada di depan layar mereka. Lalu ada program Muslim Influencer Academic, yaitu pelatihan content creator dakwah. Yang kita ketahui zaman sekarang itu dakwah tidak lagi diperlukan pergi ke sana kemari membutuhkan waktu yang banyak. Dengan melalui media sosial, dengan menjadi content creator dakwah, seseorang itu sudah bisa melakukan program dakwahnya tersebut kepada masyarakat. Lalu berikutnya lagi ada namanya virtual tour peradaban Islam, yaitu bagaimana kita mengetahui sejarah peradaban Islam pada zaman dahulu, dari zaman Rasulullah sampai Khalifah sampai ke peradaban sampai ke Andalusia menggunakan virtual kinesthetic atau VR. Nah, lalu di sini membuktikan hasilnya bahwa minat belajar siswa itu PAI menjadi 47% dari sumber yang saya baca, dan penurunan cyberbullying itu 32%. Nah, seperti di tahun 2023. Artinya apa? Bagaimana kita mengemas pendidikan tersebut kepada generasi Z dengan menggunakan digital yang baik dan yang benar, agar anak-anak itu kembali kepada jalan yang benar dalam kita mendidik dalam pendidikan agama Islam. Lalu bagaimana pandangan kita terhadap tantangan dan solusi penguatan landasan pendidikan ini di masa depan? Yang pertama yaitu kita harus kembali lagi kepada mengingatkan dengan menerapkan filsafat pendidikan, yaitu bagaimana Ibnu Khaldun dalam teorinya Sabiyah tersebut untuk mengembalikan rukshoh atau jiwa ruruh setiap manusia itu akan tertanam nilai-nilai kebaikan. Lalu yang kedua adalah psikologi, yaitu mengembangkan digital Islamic mental health toolkit. Artinya kita menjaga psikologi atau mental anak-anak itu dengan menerapkan digital Islamic yang berbasis dengan agama Islam. Lalu tak lupa pula menjalin kemitraan sekolah komunitas digital seperti NU Online dan Muhammadiyah Digital. Lalu secara histori, digital membentuk namanya Digital Repository Manuskrip Islam Nusantara. Nah, adapun tantangannya yang pastinya adalah kesenjangan teknologi terhadap guru yaitu dimana setiap guru itu juga ada yang gaptek terhadap teknologi atau terkait media sosial atau menggunakan teknologi digital, akan memicu krisis literasi histori sejarah Islam yang bisa dipelajari lewat TikTok ataupun YouTube. Adapun secara generasi Z-nya, yaitu individualis atau setiap orang akan sulit menanamkan nilai jamaah, yang dimana kita ketahui sekarang bahwa anak-anak itu lebih cenderung menyendiri ketika sudah bersentuhan dengan HP-nya. Oke, berikutnya dalam konteks pendidikan Indonesia, berbagai kebijakan kurikulum mengalami perubahan yang seiring pergantian pemerintahan. Nah, di sini ingin saya terangkan bahwa
Apakah perubahan kurikulum di Indonesia lebih bersifat ideologis, pedagogis, atau pragmatis? Tentu yang kita perlu ketahui, ideologis itu dari pendidikan kurikulum Indonesia adalah terlihat dari pergantian kurikulumnya dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar, di mana desentralisasi mulok atau muatan lokal dan pengurangan jam PAE awalnya 3 jam menjadi 2 jam. Lalu ada pedagogis, yaitu mengadopsi kurikulum Merdeka Belajar dan proyek P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang relevan dengan kebutuhan Gen Z. Lalu ada namanya pragmatis. Perubahan sering dipicu tekanan oleh politik dan proyek anggaran. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa yang paling dominan dalam perubahan kurikulum di Indonesia adalah yaitu tentang pragmatis dan ideologis. Nah, artinya dalam pragmatis sering dipicu oleh tekanan politik dan perubahan anggaran. Pada ideologis tentunya terlihat dari perubahan kurikulum dari 2013, Merdeka Belajar dan seterusnya, dan akan dilegitimasi atau dikuatkan oleh pedagogis. Nah, lalu bagaimana peran landasan kita? Bagaimana seharusnya landasan digunakan pijakan agar kebijakan kurikulum tidak bersifat reaktif dan instan? Yaitu yang pertama, kebijakan harus berakar pada Pancasila sebagai grand teori pendidikan, bukan kepentingan politik jangka pendek. Yang kedua, evaluasi longitudinal efektivitas kurikulum, yaitu bagaimana kita membandingkan kurikulum K13 dan KTSP 2006 sebelum perubahan. Yang ketiga, partisipasi publik, guru, orang tua, dan siswa dalam penyesuaian kurikulum bila platform. Ya, artinya ada guru, ada orang tua, dan siswa yang bisa memberikan masukan terhadap kurikulum yang cocok untuk zaman ke zamannya. Kan yang kita ketahui bahwa dari dulu orang sering membandingkan bahwa kami itu pendidikannya seperti pendidikan zaman Jepang ataupun Belanda, yang dimana sangat keras sekali ketika siswa melakukan kesalahan. Akan tetapi di zaman sekarang sangat berbeda. Ketika kita melakukan kesalahan, guru tidak bisa lagi memberikan efek ataupun hukuman yang bisa merubah sifat siswa ataupun murid tersebut. Nah, maka dari itu perlunya ada peran publik untuk menyusun kurikulum. Lalu yang keempat, ada uji klinis dampak kurikulum terhadap kesehatan mental pelajar. Perlunya ada uji klinis untuk mengetahui bagaimana pelajar itu menjadi lebih baik setiap pergantian kurikulum. Jangan sampai ketika nanti kurikulum itu sudah dirubah akan mengganggu sifat psikologi anak-anak. Saya juga pernah mengalaminya bahwa dalam pergantian kurikulum pasti ada yang berbeda dalam pembelajaran, dan kita mengalami kesulitan bahkan kebingungan arah pembelajaran ini mau dikemanakan. Akan tetapi dalam pendidikan agama Islam yang ingin kita ciptakan bahwa adalah manusia itu harus paripurna, yaitu menjadi insan kamil atau menjadi manusia yang sempurna, yang lebih baik. Nah, lalu bagaimana apa yang kita tawarkan kerangka ideal kebijakan kurikulum yang berkelanjutan, yaitu dengan kurikulum berbasis Pancasila dan filsafat pendidikan agama Islam. Lalu yang kedua, analisis kebutuhan sosiologis, artinya kita harus melihat survei nasional tiap 5 tahun sekali. Lalu pemetaan psikologis generasi Gen Z, Gen Alpha, dan seterusnya. Setiap generasi pasti memiliki perbedaan dalam kurikulum pendidikannya. Nah, lalu yang berikutnya desain untuk ditawarkan adalah desain partisipatif, yaitu di mana praktisi, akademis, dan siswa dalam tim pengembang
untuk melakukan pengembangan kurikulum atau masukan. Lalu ada juga namanya sinkronisasi dengan perkembangan sains dan teknologi. Nah, contohnya saja yang ada di Singapura, bahwa kurikulum itu akan direview setiap 6 tahun berbasis Riset National Institute of Education. Dan di Finlandia, guru sebagai ujung tombak pengembangan kurikulum. Nah, di sini kita ketahui bahwa di negara Indonesia kita ini kurikulum itu sering diganti dengan kepentingan oleh pemerintah, yang dimana melihat secara keseluruhan itu Indonesia itu adalah satu kesatuan, bahwa tidak bisa kita terapkan dengan kurikulum yang secara disatukan, akan tetapi lebih bagusnya itu menurut pribadi saya bahwa kurikulum itu harus menyesuaikan dengan daerah dan tempatnya masing-masing. Nah, malah itu akan lebih bagus karena kita juga terbentuk dan tergabung dalam satu kesatuan dan kepulauan yang berbeda-beda, dari Aceh, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Pulau Jawa, Pulau Timur, dan lain sebagainya. Itu pasti memiliki budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu seharusnya kurikulum itu menyesuaikan dengan tempat dan kondisi daerah tersebut. Tidak bisa kita memberikan atau mengubah kurikulum itu hanya sesuai dengan keinginan dan anggaran ataupun politik. Nah, adapun rekomendasi yang strategis untuk pendidikan agama Islam, perlunya kita sertifikasi bagi guru PAI untuk lebih melek terhadap digital Islamic educator atau pendidikan Islam berbasis digital. Lalu yang kedua adalah platform kurikulum PAI adaptasi berbasis AI atau modul otomatis sesuai gaya belajar. Artinya kita harus menggunakan dunia digital dengan sebaik mungkin yang bisa membantu pekerjaan kita di zaman sekarang. Karena berbeda dengan zaman dahulu yang semuanya serba manual dan berhasil dilakukan, dan zaman sekarang pun kita harus menyesuaikan dengan dunia digital yang menggunakan berbasis AI. Nah, karena sekarang anak-anak itu lebih cerdas penggunaan digital ataupun handphonenya, ketika disuruh belajar mereka malah lambat dalam menyerap pembelajaran. Lalu rekomendasi yang kedua adalah kebijakan nasional. Undang-undang atau UU perlindungan kurikulum perlunya mencegah perubahan tanpa kajian akademis. Artinya ada undang-undang perlindungan kurikulum untuk mencegah perubahan tanpa kajian akademis. Artinya di sini perlunya kajian-kajian tertentu untuk melihat kurikulum itu dirubah sesuai dengan zamannya. Apabila masih sesuai, maka jangan pernah mensetujui kurikulum yang tidak jelas kebenarannya atau tidak terukur. Lalu rekomendasi strategis berikutnya adalah National Curriculum Center Independent, artinya di bawah DPR bukan Kemendikbud. Artinya di sini adalah bahwa setiap DPR memiliki perwakilan setiap daerah yang bisa memberikan instruksi ataupun kajian permasalahan yang ada di daerahnya tersebut untuk bisa dijadikan dasar ataupun landasan dalam pembentukan kebijakan kurikulum. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.